saudara. Nah, kita ketemu lagi ya. Ya saudara, hari ini saya ingin share dengan kita semuanya dari Kejadian pasal 1 saudara, ayat 1. Jadi saya akan mulai dari sini dulu. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan bagian-bagian yang lain dari Kejadian pasal 1 ini saudara. Nah, Kejadian pasal 1 ini menarik sekali sebenarnya. Kejadian pasal 1 ayat 1 saudara. Singkat aja, satu ayat ya. Oke, saya akan bacakan untuk kita semuanya saudara. Judul perikopnya, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya ulangi ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, Alkitab gak mencatat kapan Tuhan tercipta. Betul gak? Di sini nggak ngomong Tuhan terciptanya kapan, lahirnya kapan, enggak. Artinya apa? Dia sudah ada sejak kekekalan. Mulainya dari mana? Dari Tuhan sendiri. Kapan Tuhan mulainya? Sejak kekekalan. Sampai kekal. Dari kekal sampai kekal. Itulah Tuhan. Nah, waktu memulai penciptaan, mulailah Tuhan tuh kasih yang nggak eksis, yang nggak ada, dijadikan ada. Jadi saudara, Tuhan memulai penciptaan ini dari apa yang tidak ada. Oh ya, memulai penciptaan itu dari apa yang tidak ada. Jadi semuanya itu nggak ada apa-apa, kosong. Dibilang dalam bahasa Latinnya itu ex nihilo. Artinya tidak ada apa-apa, sama sekali kosong. Tuhan memulai menciptakan sesuatu yang tidak ada. Nah, bedanya saudara, kalau dengan agama-agama kuno zaman dulu, mereka menganggap bahwa Allah mencipta atau Tuhan mencipta itu dari sesuatu yang sudah ada ini. Dari sesuatu yang ada ini diciptakan sesuatu yang baru. Jadi dikreasikan sesuatu yang baru. Tapi Tuhan kita tidak. Pada mulanya Allah. Jadi penciptaan itu inisiatifnya Tuhan sendiri. Ya, bagaimana Tuhan memulai dari tidak ada sama sekali. Ya, di sini kita melihat sebenarnya penulis, ya saudara, Kejadian ini menurut tradisi ditulis oleh Musa. Musa ini orang yang pintar sekali. Dia paham filosofi, dia paham budaya, dia terdidik dengan baik saudara. Orang yang dididik di istana Firaun, ya, dia terdidik dengan luar biasa. Dia orang yang sangat pintar sekali. Itulah kenapa Tuhan pakai dia untuk menulis ini dengan, menurut saya ini sangat komprehensif, sangat luar biasa tulisannya Musa. Dia menunjukkan keindahannya, hubungan antara Tuhan dengan ciptaannya, hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Apa artinya? Keindahannya itu gini, semuanya dimulai dari Tuhan. Semuanya pusatnya itu adalah Tuhan. Kalau kita perhatikan Alkitab, bagaimana Alkitab ini menunjukkan fokus semuanya itu hanya ada pada Tuhan. Kreasi, penciptaan, Tuhan. Kehidupan yang memulai siapa? Tuhan. Segala sesuatu yang memulai siapa? Tuhan. Ya, inilah keindahannya kekristenan. Keindahannya apa? Allahnya kita Allah yang besar. Allahnya kita Allah yang memulai. Kalau Allah kita Allah yang memulai, dia juga Allah yang bertanggung jawab. Gitu loh. Dia bukan Allah yang lepas tangan, saudara. Ya kan? Nah, itulah kenapa. Jadi inilah keindahan dari kekristenan. Dimulai bahkan semenjak dari kekekalan. Bagaimana Allah yang menginisiasi semuanya, Allah yang memulai semuanya. Ya, saudara, Allah menciptakan. Saudara, kalau orang mencipta ini ya, dikatakan mencipta. Itu menciptanya itu dari yang ada atau dari yang nggak ada, saudara. Mencipta loh ya. Menciptakan lagu, dulu lagunya ada nggak? Nggak ada. Ya.
Kalau orang menciptakan kapal selam, dulu ada nggak kapal selam? Nggak ada. Nah, dulu Thomas Alva Edison menciptakan lampu, ya. Dulu lampu itu ada nggak? Nggak ada. Lampu pijar nggak ada. Dulu pakai lilin semua, ya, pakai api. Itulah yang namanya penciptaan. Tapi manusia menciptanya itu berbeda dengan Tuhan. Manusia itu menciptakan dari apa yang sudah ada. Itulah kenapa sebenarnya manusia itu bukan mencipta, tapi manusia itu menemukan apa yang tersembunyi. Gitu loh. Saudara, dulu waktu belum ada lampu, sudah ada penerangan belum? Ada, ya? Apa penerangannya? Ublik. Ya kan, kalau di Indonesia, di Jawa khususnya namanya ublik. Ya kan? Itu. Kalau di luar negeri nggak tahu namanya apa gitu, ya. Candle atau apalah itu namanya, ya. Saudara, dulu sebelum ada mobil, ada nggak alat transportasi? Alat transportasinya apa dulu? Binatang, kuda, sapi, keledai, ya kan? Itu onta. Alat transportasinya itu sudah ada semua, tapi manusia berusaha mempermudah. Itulah kenapa manusia itu sebenarnya dikasih hikmat, dikasih pemikiran untuk apa? Untuk menemukan apa yang Tuhan sudah sediakan. Penciptaan itu kreasinya Tuhan, tapi manusia diberi hikmat untuk menemukan. Itulah kenapa, saudara, kalau kita baca di Amsal 25 ayat 2, saudara. Saya akan bacakan untuk kita, ya, saudara, ya. Amsal 25 ayat 2. Amsal 25 ayat 2. Oke. Dibilang gini, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki. Inilah manusia. Jadi perbedaannya itu kelihatan sama Tuhan. Kalau Tuhan itu menciptakan dari apa yang tidak ada, itu menunjukkan betapa besarnya Dia. Tapi kalau manusia menciptakan dari apa yang sudah ada, artinya apa? Manusia ini sebenarnya menambahkan sesuatu. Manusia menemukan sesuatu yang dianggap baru. Ya, itulah kenapa di Pengkhotbah dibilang sebetulnya di bawah bumi ini tidak ada yang baru. Tidak ada satupun yang baru. Kenapa? Manusia menemukan. Nah, itulah kemuliaannya manusia dengan kemuliaannya Tuhan itu berbeda. Kualitasnya manusia dengan kualitasnya Tuhan itu berbeda. Kita di dalam kekristenan itu sangat beruntung sekali, bersyukur sekali bisa mengenal Allah yang begitu besarnya. Jadi Musa itu sebenarnya sedang ingin menunjukkan, ini loh, Tuhanmu itu besar sekali, Tuhanmu itu dahsyat. Ya, itulah kenapa sebenarnya dibilang manusia, karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu dari nol, tidak ada sama sekali, yang nggak eksis diberi eksistensi, atau yang nggak ada dijadikan ada. Artinya manusia sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa Tuhan. Bahkan semua yang ada di jagat raya ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa Tuhan. Gitu loh. Ya, itulah kenapa semua ini nggak boleh sombong. Gitu loh. Kita semua ini nggak boleh sombong. Kenapa? Karena kita ini semua tergantung penuh kepada Tuhan. Saudara, siapa yang tahu kapan waktunya mati? Gak ada yang tahu, ya, saudara, ya. Gak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan sudah bilang pulang. Sekarang pertanyaannya yang lain, siapa yang tahu kapan janin terbentuk? Orang yang yang ini inseminasi buatan, ya, atau orang yang bayi tabung, itu aja kemungkinannya cuma 50-50 kemungkinan berhasilnya. Ya kan, saya dulu pernah ditawari kan, Pak, Bu, kalau nggak bayi tabung aja. Saya sama Helen ditawari gitu. Saya tanya sama dokter, Dok, kemungkinannya berapa? Ya laki-laki, Pak, semua tuh seizin Tuhan. Semua tuh seizin Tuhan, ya kemungkinannya 50-50. Kita nggak berani jamin 100%. Saudara, nggak berani jamin 100%. Semua seizin Tuhan. Kenapa? Karena yang tidak ada mau dijadikan ada. Manusia cuman berusaha. Ya, saudara, ya. Itulah kenapa
Saya tadi bilang manusia dengan Tuhan itu kualitasnya beda jauh. Karena kualitasnya manusia beda jauh, manusia tidak bisa berdiri sendiri. Manusia harus ada bersama-sama dengan Tuhan. Itulah kenapa saudara, manusia kalau mau cari arti hidup harus kembali kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara, banyak orang cari hidup dengan caranya sendiri. Caranya sendiri itu bagaimana? Saya sering lihat ada orang yang bahkan itu mengembara. Mengembara, dia cari arti hidup kemana-mana. Dia cari arti hidup kemana-mana. Dia menemukan nggak arti hidupnya? Nggak menemukan. Tetap ada ruang hampa di dalam hidupnya. Ada yang dia cari arti hidupnya dari apa? Dari kesuksesan-kesuksesan, dari keberhasilan-keberhasilan pribadi, dari karir. Dia menilai kalau karirnya tinggi atau status sosialnya tinggi, dia akan merasa berarti. Tapi waktu orang ada di status sosial yang tinggi, dia tetap merasakan ada satu kehampaan. Itulah kenapa dia ingin lebih tinggi lagi, ingin lebih tinggi lagi, ingin lebih tinggi lagi. Ya kan? Dia tetap tidak merasa puas. Itulah manusia. Seberapa jauh dia berusaha memuaskan dirinya, dia tidak akan pernah merasa puas karena dia melenceng dari pusatnya. Kalau dia ingin merasakan, kalau dia ingin tahu, kalau dia ingin mengerti arti hidupnya, orang harus kembali lagi kepada Tuhan. Orang harus kembali lagi kepada pusatnya. Orang harus kembali kepada sumber daripada kehidupan itu sendiri. Pada mulanya adalah Allah. Alkitab, kehidupan kekristenan dibuka dengan sangat indah sekali. Kamu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kamu berasal dari Tuhan. Kamu dulu tidak ada, tapi sama Tuhan diizinkan kau ada. Kau diciptakan ada di dunia ini. Wah, indah gak itu saudara? Itu indah sekali. Kita ini dulu gak ada, gak eksis. Orang tua kita sendiri pun gak terpikir kita ada dulu mungkin. Ya kan? Dulu mungkin papa mama gak kepikiran, oh nanti anak kedua namanya Sony gitu ya. Gak kepikiran mungkin. Atau dulu orang tuanya Helen, nanti suatu saat punya anak namanya Helen. Dia perempuan, oh anak kedua ini nanti dia perempuan namanya Helen, kulitnya putih. Gak kepikiran sama sekali saudara, bener gak? Ya kan? Kita dulu waktu masih kecil coba, atau saudara kalau masih ada yang sempat bisa ketemu dengan orang tua, coba tanya. Dulu pernah nggak kepikiran, oh saya seperti ini, saya seperti nanti akan melahirkan anak yang seperti ini? Saya jamin pasti semua pada ngomong, yo gak kepikiran. Iya kan? Gak kepikiran sama sekali. Tapi Tuhan sudah memikirkan semuanya. Di Mazmur dibilang apa? Bahkan Tuhan sudah mengenal kita semenjak di dalam hati. Gitu loh saudara. Inilah indahnya kekristenan, dibuka dengan sangat indah sekali. Pada mulanya adalah gitu loh. Ya. Artinya saudara, Allah itu memiliki kedaulatan yang penuh di dalam hidup kita. Makanya ada orang yang berusaha menjauh dari Tuhan, berusaha menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan tetap tarik anaknya kembali. Ayo nak kembali nak, ayo nak kembali sama aku lagi nak, ayo nak kembali lagi sama aku. Kenapa? Karena pada mulanya adalah Allah. Gitu loh. Pada mulanya adalah Allah. Jadi kekristenan ini sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang orang pikirkan, ya, dengan agama-agama kuno di zaman dulu. Waktu dibilang pada mulanya Allah, secara Allah di sini dibilang ini Elohim. Elohim di sini itu katanya jamak, kata-kata yang dipakai itu jamak, tapi bukan berarti Allahnya itu ada banyak loh saudara. Bukan berarti Allahnya ada banyak. Kata jamak di sini Elohim, yang jamak di sini itu menunjukkan dua hal. Yang pertama, ini adalah kalau dalam kekristenan menunjukkan cikal bakalnya penyebutan Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dimulai di sini. Pada mulanya Elohim. Jadi saudara kalau di dalam bahasa Ibrani itu ada yang namanya singular itu tunggal, ada dual itu dua, ada plural itu lebih dari dua. Nah kata yang dipakai Allah di sini itu lebih
dari dua, plural. Ini menunjukkan yang pertama ketrinitasan Tuhan. Yang kedua, sebenarnya yang mau dipakai di sini, yang mau ditunjukkan oleh Musa, betapa dahsyatnya Allah, betapa dahsyatnya Allahnya kita semua ini. Dia yang menciptakan semuanya, Dia yang memulai semua. Kalau kau ada hari ini, Tuhan sedang memulai sesuatu di dalam hidupmu. Dan kalau Tuhan memulai sesuatu di dalam hidupmu, Tuhan tidak akan pernah biarkan kau sendiri. Tuhan akan sertai engkau, Tuhan akan perlengkapi engkau. Indah ya kekristenan ini, saudara. Kita gak dibiarkan berjuang sendiri. Memang kehidupan itu berjuang, saudara. Memang kehidupan itu berjuang. Kenapa? Karena dunia ini gak sempurna. Tapi di dalam setiap perjuangan kita, Tuhan menyertai. Di dalam setiap perjuangan kita, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, memberi kita kekuatan. Pernah gak kita merasa lemah, saudara? Pernah merasa lemah? Saya manusia biasa juga, saudara. Kadang-kadang merasa seperti itu. Kadang merasa lemah, kadang merasa putus asa gitu. Tapi waktu saya datang kembali sama Tuhan, saya merasakan ada satu kekuatan lagi. Iya. Kenapa kok jadi pesimis gitu loh? Kenapa kok jadi takut? Enggak. Tuhan sedang membawa kita kepada rencananya. Kalau Tuhan sudah berencana, saudara, kita pernah bahas, kalau Tuhan sudah berencana artinya apa? Pasti terjadi. Ya, kalau kita dipimpin Tuhan masuk ke dalam rencana Tuhan, artinya apa? Rencana Tuhan di dalam hidup kita pasti terjadi. Karena yang membuat kita ini seolah-olah lama itu kenapa? Karena kita ini resisten. Karena kita ini masih apa? Istilahnya itu dalam bahasa Surabayanya kita masih mokong gitu ya. Kita masih mokong, kita masih kepingin enak-enak. Tapi Tuhan itu dengan sabar, ayo nak kembali, tuntun kembali. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan terjadi sempurna di dalam hidup. Ya, saudara, kalau Tuhan yang memulai semua, artinya apa? Tuhan juga yang mengendalikan semua. Ya, Tuhan mengendalikan semua. Saudara, jumlah saya googling ya, saudara ya. Browsing jumlahnya galaksi di alam semesta itu ada berapa sih? Ini sejauh yang diketahui orang, saudara. Ada sekitar 2 triliun galaksi, saudara. Galaksi ya. Galaksi itu apa? Sekumpulan tata surya seperti di sini. Di sini galaksi kita Bima Sakti, ya. Pusatnya itu matahari. Di sekelilingnya matahari itu ada bumi, ada Jupiter, Mars, Saturnus, Uranus, ya saudara ya. Yang kayak gitu. Nah, yang seperti itu ada berapa jumlahnya? Menurut para ahli, jumlahnya yang diketahui sekarang itu sekitar 2 triliun. Bayangkan, galaksi 2 triliun banyaknya loh, saudara. Galaksi itu 2 triliun. Kita di bumi ini, saudara, bayangkan, bumi ini besar nggak, saudara? Besar. Tapi ternyata ada satu galaksi yang lebih besar. Galaksi yang diketahui para ahli sekarang yang terbesar itu besarnya 40 kali galaksi Bima Sakti. Sementara bumi, saudara, bumi di dalam tata surya kita itu termasuk yang kecil, saudara. Termasuk planet yang kecil. Bayangkan, bumi itu dibandingkan dengan planet-planet lain, bandingkan dengan bintang-bintang lain, planet lain di galaksi lain, bumi itu seperti debu. Kalau bumi itu seperti debu, kita ini apa, saudara? Saya pernah lihat perbandingan, saudara ya. Matahari besar ya, kan pusatnya tata surya. Bumi itu nggak ada apa-apanya, saudara. Bumi itu cuma segini aja. Nah, saudara tahu ada satu bintang yang dianggap bintang ini terbesar, namanya Antares. Saudara tahu matahari dibanding Antares itu besarnya seberapa? Waktu disandingkan, matahari itu nggak kelihatan, saudara. Matahari itu kecil sekali seperti debu. Kalau di tata surya yang segitu banyaknya, segitu luasnya, Tuhan itu mulai menciptakan kita dari yang tidak ada jadi ada. Ada yang namanya Sony, Helen, Pakti, Bupi, Bu Eva, ya kan? Bisma. Artinya apa? Saudara, kita merasa terhormat gak, saudara?
Saya coba googling lagi saudara. Kalau cuma di galaksi Bima Sakti ini aja, berapa jumlah bintangnya? Saudara, jumlah bintang di seluruh galaksi Bima Sakti itu sekitar 100 sampai 400 miliar jumlahnya saudara. Itu baru di Bima Sakti ini aja. Oke, Bima Sakti kita udah ketemu sekitar segitu. Kalau di seluruh alam semesta, berapa kira-kira jumlah bintangnya? Saya googling lagi saudara, jumlahnya sekitar 200 miliar triliun. Saudara, 200 miliar triliun itu gimana coba jumlahnya saudara? 200 miliar itu nolnya sudah berapa? 200 dan nolnya 9. Ditambah lagi nolnya 12 saudara. Itu baru yang diketahui. Nah, saudara, di 200 miliar triliun ini pernah nggak terjadi ada tabrakan yang sampai membuat bumi ini sampai nggak karu-karuan saudara? Tabrakan antar galaksi, terus bumi ini mengalami bencana luar biasa, pernah nggak ya kayak gitu saudara? Selama kita hidup paling nggak pernah nggak ngalamin? Nggak ada ya saudara ya. Paling bencananya apa saudara? Gempa bumi, apalagi saudara badai, tsunami, ya kan? Ada nggak bencana yang sampai memusnahkan seluruh makhluk di bumi? Ada nggak saudara? Nggak ada. Dan ini gilanya saudara ya. Para ahli itu cari planet yang bisa dihuni. Sejauh ini yang bisa dihuni itu masih bumi aja. Ada perkiraan Mars bisa dihuni, tapi itu masih serangkaian uji coba yang waktunya itu panjang sekali. Nggak tahu kapan nanti bisa dihuni kira-kira. Itu masih tes. Dan yang dikirim ke sana apa? Pesawat tanpa awak. Ada nggak orang disuruh tinggal di sana gitu kira-kira 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan? Masih belum ada. Gitu loh saudara. Sejauh ini yang bisa dihuni cuma bumi. Bumi juga nggak pernah sampai tabrakan sama yang lain-lain. Ada orbitnya sendiri-sendiri, Tuhan mengatur sedemikian rupa. Artinya apa? Saudara, kalau semua berjalan teratur, Tuhan yang memegang kendali. Kalau kita perhatikan bintang ya di langit, saudara, kalau kita lihat di tempat yang nggak banyak lampu, saya kalau pas pergi ke Wonosalam saudara ya, dulu dapat pelayanan di sana ke Wonosalam atau ke daerah-daerah yang nggak ada, yang lampunya sedikit, saya bisa lihat bintang itu banyak sekali saudara. Kalau dalam pandangan kita orang awam itu nggak teratur semuanya saudara, nggak teratur semuanya. Tapi dalam sudut pandangnya orang-orang yang ini saudara ya, perbintangan, ilmu perbintangan, semuanya itu ada orbitnya sendiri. Orang-orang astrologi saudara ya, atau orang-orang yang belajar ilmu planet, bintang, semua itu ada orbitnya sendiri. Itulah kenapa bintang nggak pernah saling tabrakan saudara. Gitu. Siapa yang ngatur? Tuhan. Orang ateis tanya, orang ateis kan nggak percaya Tuhan saudara. Ya, orang ateis kan selalu menolak keberadaan Tuhan. Tapi waktu mereka ditanya, ya terus planet sedemikian rupa kayak gini, apa yang terjadi? Mereka selalu ngomong harus ada individu yang kecerdasannya super, yang kecerdasannya sungguh sangat cerdas sekali. Lah terus siapa yang punya kepribadian seperti itu? Kalau nggak Tuhan. Oh ini loh. Jadi Alkitab di awal, baru di ayat pertama itu sudah menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan, betapa berkuasanya Dia, dan betapa indahnya hidup kekristenan. Hidup di dalam Tuhan itu betapa indah. Kenapa? Karena Dia yang mengendalikan segala sesuatunya. Allah mengendalikan segala sesuatu. Kenapa? Karena Dia ini Allah yang di dalam pribadinya, itu memiliki harmoni. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mereka semua harmoni. Ada nggak Allah Bapa bertentangan dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus? Sampai hari ini, kalau kita baca di Alkitab, tidak pernah ada sama sekali. Semuanya berjalan selaras. Artinya apa? Allah kita tuh harmoni. Karena Allah kita tuh harmoni, Allah itu juga membawa kita masuk ke dalam harmoni. Sekarang gini, saudara lebih senang hidup yang teratur atau yang kacau? Ayo.
yang teratur. Saudara, tiap pagi bangun jam berapa? Tiap pagi bangun jam berapa? Jam 5? Oke, ada yang setengah 4, ada yang jam 5, ada yang jam 6 mungkin. Oke, saudara, kalau itu kan itu salah satu aja ya. Kalau biasanya bangun jam 5, terus jam 3 diganggu, akhirnya bangun. Jadwal tidurnya kacau. Kira-kira seharian itu bisa senewan enggak? Senewan loh. Orang jadwal tidur kacau itu bisa marah-marah. Senewan. Itu masih jadwal tidur. Oke, sekarang jam makan misalnya. Jam makan, saudara, jam makannya jam berapa? Atau gini aja, saudara makan berapa kali dalam sehari? 3 kali? Oke, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Saudara, kalau misal makan 3 kali, akhirnya cuma dapat makan 2 kali. Kira-kira saudara bisa ngamuk nggak? Kenapa? Karena asam lambung. Ya kan? Orang bisa senewan. Gara-gara apa? Gara-gara asam lambung, gara-gara sakit mah. Nah, saudara, manusia itu ngerti sebenarnya. Tubuh kita tuh ngerti apa artinya keteraturan. Nah, saudara, tubuh kita tuh ngerti apa artinya keteraturan. Kenapa? Karena tubuh kita tuh diciptakan Allah yang teratur. Itulah kenapa hidup kita tuh sebenarnya kepingin teratur, saudara. Hidup kita tuh kepingin tertib. Kenapa? Karena yang menciptakan kita tertib, saudara. Tanpa kita sadari sebenarnya seluruh proses di dalam hidup kita itu sedang membawa kita kepada harmoni, sedang membawa kita kepada keteraturan, sedang membawa kita kepada ketertiban. Kalau hidup kita hari ini sedang kacau, kalau hidup kita hari ini sedang tidak tertib, sedang mengalami pergumulan di sana sini nggak tertib, saudara, yuk kembali sama Tuhan, kembali kepada ini. Pada mulanya Allah. Kembali lagi ke sana dan percayalah Tuhan akan membawa kita kepada harmoni lagi. Tuhan akan membawa kita kepada ketertiban, keteraturan. Waktu kita berhubungan pribadi dengan Tuhan, disitulah hati kita tuh mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena kita ketemu dengan yang tertib, kita ketemu dengan yang harmoni. Gitu loh, saudara. Ya. Jadi saudara, kalau hari ini kita sedang ada dalam proses gitu ya, kita sedang ada di dalam pergumulan dan kita diproses Tuhan luar biasa, saudara, sebenarnya Tuhan sedang menarik kita kembali. Enak, kembali lagi pada mulanya adalah Allah. Dan kau akan mengerti bahwa aku memulai satu rencana yang indah untuk hidupmu. Dan karena aku memulai satu rencana yang indah untuk hidupmu, aku juga mengendalikan semuanya. Semuanya itu harmoni, semuanya itu tertib, semuanya itu teratur. Saudara, gak perlu khawatir, gak perlu takut di dalam hidup. Kenapa? Karena Allah yang memulai segala sesuatunya. Allah yang berinisiatif memulai hidup kita, saudara. Gak perlu takut, gak perlu khawatir juga di dalam hidup itu. Kenapa? Karena Allah juga yang memegang kendali atas segala sesuatunya. Amin, saudara. Pada mulanya Allah. Oh ini. Jadi saudara, seluruh kehidupan kekristenan kita harus kembali ke sini. Pada mulanya Allah. Dan waktu kita kembali ke sini, kita akan mengalami keindahan kehidupan kekristenan. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan saudara, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya itu indah. Ya, saya akan kita akan preteli ya saudara ya. Kita akan preteli supaya kita makin jelas lagi bagaimana Allah menciptakan, bagaimana Allah memulai segala sesuatu. Ternyata indah semuanya. Gitu loh. Ya saudara ya. Saudara, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mungkin kita hari ini mengalami pergumulan, mungkin kita sakit, mungkin kita sedang mengalami jalan yang buntu. Ingat saudara, kembali pada mulanya ya, Dia yang memulai segala sesuatu, Dia yang mengizinkan, Dia juga yang akan mengendalikan semuanya, Dia yang akan mengatur semuanya. Amin saudara ya. Mari kita semua kembali kepada Tuhan Yesus pastinya. Mari kita sama-sama berdoa.